Radio Silaturahim dan Rasil TV masih di acara Ahlan wa Sahlan, di mana kami menghadirkan seorang pria bernama Denny Kusnanda, lahir di Serang tanggal 14 Desember tahun 77. Beliau adalah lulusan dari Unjani, Universitas Jenderal Sudirman Bandung. Ahmad Yani. Universitas Jenderal Ahmad Yani, kalau Sudirman sih di Purwokerto ya. Jenderal Ahmad Yani di Bandung, jurusan metalurgi. Beliau bekerja sesuai dengan jurusannya, metalurgi, semuanya pekerjaannya berhubungan dengan logam, dengan besi, membuat gear, apalagi roda nih? gigi lah gitu. Roda gigi, stang seher, shaft. Kemudian ada namanya gear sersan, baru tahu namanya. Ada square gear, macam-macam deh pokoknya. Yang dihadapkan adalah para ini industri-industri ya. Kang Denny, kita di dalam hidup kan pasti banyak cobaan-cobaan ya. Betul. Banyak cobaan-cobaan, ujian-ujian dari Allah. Tadi sudah diceritakan beberapa. Cobaan-cobaan apa lagi yang Kang Denny rasakan dalam hidup ini? Kita bicara masalah cobaan, Pak Krisna, memang Allah tidak selalu memberikan kita itu kesenangan. Cobaan itu pasti ada saja. Dari cobaan dari mulai kesulitan dalam pekerjaan juga ada. Cobaan-cobaan dalam berupa finance juga ada gitu. Saya pribadi banyak mengalami cobaan-cobaan, yaitu dibohongin orang. Gitu ya. Itu dibohongin orang, ditipu orang, itu udah makanan sering kita terima gitu. Tapi ya semuanya itu ya sudahlah, kalau sudah terjadi mau apa lagi gitu kan. Ya salah satu contoh itu saya itu punya usaha ini, Pak Krisna, dari mulai yang kecil sampai dari saya tidak punya mesin sampai saya punya mesin. Saya dulu setelah punya uang sedikit demi sedikit, saya beli tempat, punya tempat saya beli tempat itu berupa perumahan, Pak Krisna. Di dalam perumahan saya punya tanah waktu itu, saya pakai buat workshop. Lama kelamaan workshop saya semakin besar, tadinya warga nggak komplain sama saya. Setelah lama-lama warga mendemo saya gitu. Ibu-ibunya mungkin pakai panci kali ya, kalau suruh pindah gitu kan. Padahal saya lagi mau maju. Iya, lagi mau maju gitu ya. Di demo lah kasarnya sama ibu. Karena berisik ya? Karena berisik mungkin, saya akui lah, memang tidak layak usaha di situ. Tapi ya saya melakukan itu sebenarnya karena terpaksa, karena nggak punya tempat gitu ya. Bahkan saya punya tempat saya sendiri masih nyewa, masih ngontrak. Udah saya prioritaskan buat usaha. Lama kelamaan saya diusir sama warga. Itu saya di daerah Kranji waktu itu ya. Tapi ya tapi jadikan hikmah buat saya dengan kondisi seperti itu akhirnya saya punya membeli tempat di daerah Bantar Gebang waktu itu. Alhamdulillah setelah itu saya punya mesin, karena tempatnya juga agak luas, bertambah mesinnya. Dan cobaan-cobaan yang saya hadapi itu cukup bikin saya itu kadang-kadang sama istri itu sering berpikir gitu, kalau ngobrol dengan istri. Saya bilang kadang-kadang saya jenuh, capek kayak gini terus gitu. Dibohongin orang, kadang-kadang ada orang pesan nggak dibayar gitu kan, ataupun ya macam-macam lah gitu orang itu ya, sehingga saya kadang-kadang merasa down juga gitu. Tapi itulah salah satu bukti bahwa hidup itu memang tidak selamanya manis, ada pahitnya gitu. Seperti itu, Pak Krisna. Saya juga banyak belajar gitu ya dari dari teman-teman. Kemudian di lingkungan saya ini sering memberikan support kepada saya ya. Saya punya teman, beliau ini DKI masjid. Namanya Pak Sodik Rohadi. Pak Sodik. Iya, Pak Sodik Rohadi. Beliau ini DKI masjid. Kerjaannya setiap hari di masjid. Gitu. Saya perhatikan, tapi pengetahuan saya beliau itu seperti itu. Kerjaannya setiap hari. Banyak di masjidnya. Banyak di masjidnya. Saya bilang, tapi saya bertanya-tanya, ada pertanyaan besar buat saya, kok kenapa orang ini banyak di masjid tapi propertinya semakin banyak. Banyak di sini propertinya berkembang terus. Propertinya semakin banyak juga, Pak Krisna. Makanya saya bilang rukonya di mana-mana, rumahnya di mana-mana. Saya bilang, saya bertanya sama beliau,
Pak Sodik saya bilang ini heran sama Pak Sodik, apa sih ilmunya saya bilang. Banyak di masjid ngurusin DKM, ya kan? Tapi usahanya kok artinya itu bertambah terus. Berkembang Sedangkan terus, saya ini sudah pontang-panting begini-begini saja, saya bilang begitu kan. Nah, rupanya itulah Allah sudah menjanjikan dalam surat At-Tolak ya mungkin ya. Ayat 2 sampai 3 itu bahwa apa namanya? Barang siapa takwa gitu kan akan dicukupkan rizkinya gitu kan dari segala penjuru kan begitu. Disangka-sangka, Yang tidak disangka-sangka. Mungkin itulah. Saya pelajari gitu seperti itu. Ternyata saya lihat juga beliau juga tidak selamanya mulus saya perhatikan ya, ada mungkin rugi atau untungnya ada juga ya? Nah, mereka beliau ini kayaknya cukup sabar menghadapi gitu dengan senyum. Bahkan saya perhatikan beliau ini semakin banyak masalah kok semakin banyak duduk di masjid gitu. Kalau saya enggak, kalau saya kadang berpikir kalau semakin banyak masalah enaknya nongkrong gitu kan. Wah, itu rupanya itulah inspirasi yang saya dapat dari beliau. Banyak di tempat-tempat saya, di lingkungan saya itu Pak Krisna. Orang-orang yang apa namanya mempunyai usaha gitu ya. Mereka rajin ke masjid gitu ya. Mereka apa namanya membantu masjid gitu. Dan saya perhatikan mereka usaha mereka lancar-lancar saja. Seperti saya punya ada di KM Masjid Al-Ikhlas ya di daerah Perumnas 1 Kafling Agraria itu. Itu namanya ada bikin satu yayasan gitu, diketuai oleh Pak Haji Mulyadi gitu. Beliau sangat bersemangat gitu ya membangun masjid itu, memakmurkan masjid itulah dengan bermacam-macam yang kegiatan. Ada pasar murah gitu ya, segala macam dia beliau itu apa namanya lakukan gitu ya, didukung juga oleh teman-teman yang lain gitu supaya apa namanya memakmurkan masjid dengan dana keterbatasan sampai ibaratnya punya dana seperti itu. Nah, jadi saya punya usaha ini kita kembali lagi Pak Krisna, saya punya usaha ini saya minimalisasi yang namanya riba. Saya punya usaha, saya punya mesin, itu semua saya beli tanpa bunga. Gitu. Hampir semua tanpa bunga lah. Walaupun ada 1-2 ya mungkin karena keterpaksaan gitu. Saya membeli mesin itu Pak Krisna, satu mesin itu harganya ratusan juta. Karena saya beli mesin baru ya, mesin bubut saya itu dari Cina atau dari Cina, cuma ada importirnya di Jakarta. Saya beli mesin itu dengan harga ratusan juta, gitu ya. Tapi saya beli mesin itu, saya beli dengan harga cuma puluhan juta. Bagaimana tuh? Nah, begini ceritanya Pak Krisna. Saya ini punya mesin ibaratnya ya, saya membeli sebuah mesin, umpamanya mesin bubut saya beli, atau mesin milling saya beli, itu harganya umpamanya 300 juta. Umpamanya nih, mesin bubut yang besar itu 300 juta. Saya bilang sama teman saya itu, saya punya uang, kalau saya belikan semua, saya nggak bisa jalan usahanya. Tapi saya tidak mau riba. Saya beli dengan kemampuan saya, tolong bantu saya. Akhirnya saya beli mesin dengan harga ratusan juta, itu paling saya bayar cuman 5 juta sampai 10 juta. Selanjutnya dibayar terserah kapan lunasnya, tanpa bunga, semampunya. Kenapa seperti itu Pak Krisna? Karena saya perhatikan, yang saya bilang tadi, kita jujur itu, orang akan memberikan kepercayaan kepada kita. Jangan coba-coba kalau kita tidak jujur, jangan coba-coba kalau kita berbohong, orang nggak akan percaya sama kita. Jujur mata uang yang diterima di mana-mana. Nah itu kuncinya gitu. Karena bagaimanapun juga, kalau seumpamanya kita tidak jujur, saya contoh saya membeli mesin itu ya, ada teman saya namanya Pak Hendrawan itu, saya bilang begini, Pak Hendrawan, saya beli mesin ini, tapi saya tidak mau pakai bunga, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi yang lain gitu, yang mau buka usaha gitu ya, mau buka peluang usaha gitu. Kunci utama itu orang itu harus jujur. Saya beli mesin itu Pak Krisna dengan apa namanya modal jujur gitu. Saya bilang sama teman saya itu, kalau seumpamanya saya punya uang, saya akan bayar gitu. Tapi kalau tidak punya uang, tolong dimengerti gitu kan. Tapi tolong jangan tagih saya, karena
kalau saya ditagih, saya suka bingung gitu jawabannya apa. Lebih baik kalau saya tidak punya uang, nanti saya telepon ataupun saya datang ke tempat Bapak untuk menyampaikan Jadi yang aktif gitu. Kang Deninya. Iya, sekarang begini, nggak mungkin kalau kita punya hutang sama seseorang, terus kita belum bisa bayar, terus kita datengin, nggak mungkin dia mukul kita, nggak mungkin marah-marahin kita, itu tidak mungkin. Pasti apa namanya akan memaklumi lah dan memahami kita seperti itu. Oke. Kak Iwan dan Awat, di kantornya Kang Deni ini di Devanusa Utama Pabrikator, industri mesin dan pengerjaan logam itu di Kranji ya. Itu begitu masuknya di depannya ada tulisan sudahkah Anda sholat. Pokoknya inilah ungkapan-ungkapan mengajak kepada ketakwaan kepada Allah. Tulisannya segede-gede. Pernah ada suatu usahawan dari mana tuh ya? Customer ya waktu itu. Customer ya? Iya. Udah deal nih harganya. Harga ya? Ratusan juta lah. Datanglah ke kantor, begitu lihat banyak banget. Iya, nggak jadi. Tulisannya apa aja sih? Iya, jadi di situ Pak Krisna, di depan itu yang pertama kali saya tulis di pintu utama itu adalah bacalah doa sebelum Anda bekerja, utamakanlah sholat dan keselamatan kerja. Karena di situ saya menerapkan. Dan tulisannya gede banget. Tulisannya besar. Tapi itu memang Pak Krisna, itu adalah motivasi buat saya juga sendiri, pribadi, buat anak-anak. Buat artinya karyawan juga ya? Karyawan, supaya mereka itu jangan sampai melupakan sholat, meninggalkan sholat. Sesibuk apapun dalam bekerja, jangan lupa meninggalkan, jangan sampai meninggalkan sholat. Itu himbauan dari saya terhadap anak buah ya, kepada karyawan. Karena saya sebagai seorang pemimpin Pak Krisna, pemimpin itu pasti diminta pertanggungjawabannya ya, pertanggungjawaban di akhirat. Kita pemimpin di keluarga, kita sebagai kepala keluarga akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Kita juga kalau punya usaha gitu ya, punya karyawan, itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Contoh, seorang karyawan begitu di yaumil hisab ibaratnya, begitu dilihat catatannya nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Karena nggak disuruh sama atasan saya sholat nggak gitu. diingetin ya? Nggak diingetin gitu. Tapi kalau saya sudah mengingatkan seperti itu kan mereka urusan pribadi mereka. Karena mereka bukan seperti anak kecil. Mereka udah pada dewasa ya, udah pada punya anak, punya istri. Masa harus saya omel-omelin gitu, saya suruh-suruh terus. Itu. Kemudian naik ke atas, saya ada Lantai dua ada lantai 2 itu ada gambar ya, gambar orang sujud di situ. Sudahkah Anda sholat? Gitu. Nah, itu pas di absensi. Artinya di absensi itu harus melihat gitu. Nggak mungkin kalau di depan absensi nggak bisa lihat gitu kan. Kalau nggak lihat pasti salah. Sengaja dipasang gitu ya? Sengaja saya tulis di situ. Tujuannya supaya mereka ini melihat gitu, bahwa apa yang saya sampaikan itu, inspirasi yang saya sampaikan itu seperti itu. Artinya tuh biar mereka itu bisa memahami. Itu dampak-dampak positifnya yang saya berikan buat mereka. Kemudian juga saya terapkan itu 10 budaya malu. Yang poin nomor 1 itu adalah malu kalau tidak sholat gitu. Itu ya. Kalau nggak sholat itu harus malu. Selanjutnya ya poin kedua umpamanya malu kalau sering terlambat bekerja. Gitu ya. Malu berpakaian tidak rapi. Malu bekerja tidak ada tanggung jawabnya dan bla 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 yang lainnya. Karena saya saya utamakan adalah malu kalau tidak sholat. Gitu. Bukan berarti saya ada dampaknya nggak ke karyawan dengan terus? Oh ada. Dampaknya itu alhamdulillah karyawan saya itu Pak Krisna, saya lihat gitu ya. Tadinya ada yang nggak sholat, jadi sholat. Gitu ya. Alhamdulillah. Bahkan saya sempat saya ada kepala workshop ya, namanya Pak Iman ya. Pak Iman. Sering saya bahkan mengusulkan bahwa kita wajib yang namanya kalau bisa sholat duha itu sunnah gitu. Kalau bisa kita jadikan wajib gitu. Dibiasakan gitu. Dibiasakan gitu ya. Didawamkan. Pagi kalau bisa sebelum masuk udah duha dulu gitu. Supaya tujuannya ya berkah lah kan begitu ya. Seperti itu. Makanya alhamdulillah dampak positifnya ada. Mereka mau sholat gitu ya. Walaupun ada salah satu atau dua orang yang mungkin masih agak agak bandel gitu ya, mungkin gitu, tapi ya kita serahkan sama Allah aja lah. Yang penting saya sudah mengingatkan kepada mereka bahwa
Sholat itu kewajiban yang nggak boleh ditinggalkan. Itu Pak Krisna. Oke. Ya Iwan dan Awan, kami masih berbincang-bincang dengan Kang Denny yang bergerak di bidang metalurgi atau alat-alat logam. Pabriknya ada di Bekasi, di Deva Nusa Utama Pabrikator, di daerah Jalan Sudirman, kilometer 31, nomor 16, Blok A9 Kranji, Bekasi Barat. Ini head office-nya dan workshop-nya ya. Silakan bagi Anda yang mau mencatat nomornya Kang Denny, namanya Denny Kusnanda, nomornya 0815 82 92 806 0815 82 92 806. Banyak ibroh yang kami ambil dari Kang Denny, misalnya ketika dia ditipu ratusan juta, uang sisa yang sampai tertipu tuh bukannya dipertahankan, justru malah diinfakkan. Ini bukan bermaksud ria, tapi ya ada ibroh yang bisa kita ambil. Kang Denny ada yang tanya nih, itu di pabriknya tuh bikin apa saja, untuk bergunaannya untuk apa saja, yang diproduksi apa saja? Produksi saya itu kita job order ya Pak Krisna ya. Ada yang bikin gear ya, roda gigi sesuai kebutuhan industri biasanya. Bikin shaft untuk pompa atau shaft untuk kondisi untuk mesin-mesin pabrik. Bikin tangki, bikin vessel gitu. Bikin tangki? Iya. Tangki berapa liter? Itu sampai 10.000 liter kita bisa bikin. 10.000 liter? Iya, tangki vessel. Lagi gimana, perlu ruangan yang besar? Enggak, ya memang perlu tempat besar. Cuman kita kan ada halaman luas ya di workshop kita. Halaman itu kita bisa kita gunakan untuk itu. Untuk fabrikasi ini nanti kita welding di situ. Seperti itu. Banyak sekali yang kita kerjakan Pak Krisna. Bikin puli ya, puli-puli untuk pabrik-pabrik industri keramik. Industri-industri pabrik gula, ataupun industri semen, pabrik semen. Gitu. Adukannya itu? Ya, puli yang mutar itu, yang berputar yang buat vendel itu. Itu perbaikan-perbaikan itu, bikin puli, terus memperbaiki atau membuat seperti mesin penghancur ya, jauh crusher gitu untuk menghancur batu kita bisa. Nah waktu di kuliah dulu diajarin seperti itu nggak? Enggak. Maka di lapangan dapatnya? Lapangan, kan? Makanya di tempat kerja saya ini, ya itu saya bilang tadi, saya kerja itu belajar sambil dibayar. Gitu. Makanya teman-teman saya, karena teman-teman saya banyak yang kerja itu di perusahaan-perusahaan oil company ya, seperti di Conoco, di Freeport, itu banyak sekali. Itu. Jadi mereka untuk drilling juga ada juga? Bisa, kita untuk perbaikan-perbaikan untuk alat drilling, tool drilling ya, untuk pengeboran itu bisa kita kerjakan. Kita memiliki alat yang cukup komplit ya, artinya cukup memadai untuk mengerjakan itu. Ketebalan ini berapa itu paling besar, berapa yang paling ini? Kalau tergantung kebutuhannya Pak Krisna ya. Kalau namanya plat itu, saya pernah mengerjakan plat itu sampai tebal 10 cm, 100 mili kita kerjakan, kita bubut gitu ya. Kita machining gitu sampai menjadi satu produk gitu, sesuai ke permintaan customer ya, sesuai permintaan atau kebutuhan dari yang pesan gitu. Seperti itu. Oke. Apakah bisa menerima mahasiswa teknik untuk belajar di sana? Oh bisa, silahkan. Kalau untuk belajar silahkan, kami welcome kok, nggak ada masalah. Kalau mau belajar silahkan gitu. Untuk belajar gimana sih caranya produksi itu bagaimana, silahkan saja. Kami workshop kami terbuka. Kang Denny itu kan pegawai tiap hari berhadapan dengan mesin-mesinnya tuh bising apa nggak terganggu itu? Enggak, karena mereka sudah kami siapkan safety-nya ya, baik dari kacamata, untuk telinga juga kita sediakan gitu ya. Udah kita sediakan semua. Jadi tidak ada masalah. Dan saya perhatikan mesin kami ini tidak berisik gitu. Bahkan lebih berisik kalau kita lihat itu gerinda. Kalau gerinda itu walaupun kecil tapi suaranya galak dia. Tajam ngoeng gitu kan. Mesin saya yang paling besar pun suaranya nggak seberisik gerinda begitu. Itu gerinda itu ibaratnya kalau kalau gerinda itu kalau ayam dia ayam pelung, ayam kate tapi kencang suaranya gitu gitu ya. Gitu. Mau mengekakan ya. Iya, betul. Oke. Assalamualaikum Kang Denny, terima kasih sudah datang dari Rasil, kami dapat info yang menarik. Kang Denny, apa betul kalau usahanya dibilang logam karena keras juga akan memperkeras yang lain-lainnya juga?
Apa maksudnya itu obor keras itu ya? Maksudnya ini kan keras gitu. Heeh. Bisnis keras berhadapan dengan, oh ada teleponnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, maaf? Dengan Ibu Yani. Siapa? Ibu Yani. Ibu Yani, silakan Ibu Yani, ada yang mau ditanya ke Kang Denny, silakan. Gini, saya mau tanya. Benar. Radionya bisa tolong dikecilkan Ibu Yani? Gini Pak. Halo. Ya, silakan. Suami saya kan backgroundnya kan teknik, tapi sekarang itu udah umurnya 56, tapi udah PHK gitu ya. Jadi mungkin ada ide buat gimana atau bisa gabung gitu Pak. Ya, Ibu Yani, background suaminya apa pendidikannya? Teknik mesin. Mesin. Iya. Umurnya 56, tapi masih sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tapi kondisi usahanya apa saat ini, Bu? Nganggur. Oh, nganggur. Oh, jadi ada ide apa buat? Oh, gitu. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Ibu ya sudah ikut gabung di sini ya. Kalau saya lihat usaha mesin ini kan memang perlu keseriusan gitu Pak Krisna. Artinya perlu keseriusan dan perlu kesabaran. Karena melihat zaman sekarang ini kan kompetitor juga sudah semakin banyak. Sudah banyak orang pintar saat ini. Ya, untuk suami ibu kalau bisa kembangkan ilmunya diekspor lagi kemampuannya, ya kan? Supaya bisa berkembang. Dan yang paling penting jangan berhenti silaturahim. Nah, jangan pernah berhenti silaturahim. Nah, dari silaturahmi. Betul. Ya, kuncinya menurut saya harus lebih lebih semangat lah. Ya jangan di rumah. Jangan di rumah terus. Harus coba keluar dari rumah, dekati orang yang yang memang sesuai dengan bidangnya. Usia itu bukan jadi suatu patokan sebenarnya Pak Krisna. Jadi silaturahmi mencari info, barang Nah, info yang bisa dimanfaatkan ya. Iya, betul sekali seperti itu. Mencari info, mencari peluang, kuncinya itu saja. Profesional dan jujur itu aja. Insya Allah semuanya sukses. Di tempatnya Kang Denny, pegawai tertua berapa usianya? Yang paling tua sih kayaknya saya deh. Yang paling tua lahirnya tentu gitu. Iya, yang semuanya muda-muda gitu ya. Saya punya kepala ada di tempat saya itu namanya beliau ini manajer workshop lah di situ ya. Namanya namanya Suhiman namanya. Itu orangnya masih muda gitu ya. Umur paling 33 tahun. Tapi memang orangnya gesit, pinter gitu ya. Saya senang, dia orangnya juga disiplin gitu ya, terus cerdas lah saya nilai gitu ya, dia bisa menyelesaikan suatu masalah itu cepat gitu, gitu, nggak usah saya kasih tahu pun dia udah ngerti gitu, mungkin pintar dia kayak daripada saya gitu, seperti itu. Kami ini di Rasil banyak belajar, di antaranya Kang Denny, terus Pak Haji Thohir. Pak Haji Thohir itu punya toko sate Anda di Jalan Kaliabang ya. Di Kaliabang, Bekasi, di Medan Satria, Satria Medan? Medan Satria. Itu rame terus. Sampai kalau beneran pakai nomor itu. Nggak pernah sepi toko satenya. Dia juga seorang yang dermawan dan jujur dan lulusan SD. Sampai kemarin sebelahnya itu kebakaran. Kebakaran di dalam itu 3 mobil, 6 motor. Kan luar biasa tuh. Dalam kita kesana lagi udah clear semuanya, udah tergantikan semuanya. Karena dia ini selalu mendekatkan diri sama Allah. Depannya itu masjid. Jadi orang yang selalu bersandar sama Allah tuh ada aja pertolongannya. Betul Pak Krisna, makanya. Itu, Jumatan tutup. Iya betul. Lulusan SD, tapi subhanallah itunya. Dia sederhana. Ini Kang Denny aja nih. Lihat HP-nya segede kartu gaple. Nokia ini nggak keluar lagi, yang bikin juga udah lupa kali ini. Kalau beli yang ini sih yang saya ya itu bisa, cuman senangnya sederhana. Ini ada pertanyaan dari siapa nih? Assalamualaikum Kang Denny, saya senang sekali Kang Denny ada di Rasil. Infonya sangat menarik. Kang Denny, saya bulis di Cipinang Ranti. Mau tanya kalau mesin penggoreng keripik, kentang, singkong dan
ada di toko Bapak nggak harganya berapa? Enggak, kita nggak bikin itu. Enggak. Nggak bikin itu. Maaf, kita nggak bikin apa namanya. Kalau itu mungkin harusnya ke pengrajin ya. Apa namanya? Biasanya ada yang khusus jual itu biasanya Pak Krisna. Oke, dari pendengar barangkali ada yang bisa memberikan info di mana dijual mesin penggoreng keripik kentang, singkong. Nah, bisa kasih informasi. Nah, kalau untuk apa penghancur sampah ada nggak? Kita nggak bikin. Jadi kalau untuk penghancur sampah itu Pak Krisna dia memang harus perusahaan yang khusus mengerjakan itu. Tapi ada itu ya? Ada. Di mana itu? Itu ada di daerah Bandung ada, terus di Pulau Gadung juga ada. Itu sampah-sampah apa aja? Yang bisa. Sampah semua domestik, semua dihancurkan sama dia. Terus kalau kita di Bantar Gebang Pak Krisna ya, itu sampah-sampah itu diproses, dihancurkan dari umpamanya besar menjadi kecil, kemudian digunakan untuk pembangkit listrik, tenaga sampah. Oh. Nah itu harus pakai mesin itu, gitu. Makanya di Bantar Gebang itu ada pembangkit listrik tenaga sampah. Bahkan saya dapat informasi katanya daerah sekitar bahwa listriknya dari sampah kan begitu. Oh gitu ya? Iya. Di Bantar Gebang tuh? Betul gitu. Saya dengar seperti Itu berapa ton itu? Nah, itulah. Sehari itu? Nah betul. Nah itu ada perusahaan-perusahaan khusus yang operator Menangani itu ya? menangani itu. Oke, sampah juga make money juga ya. Betul. Assalamualaikum Kang Denny. Kang Denny, Waalaikumsalam. sebetulnya Indonesia sebenarnya udah bisa bikin mobil apa belum? Sebenarnya kalau saya perhatikan Pak Krisna, kalau pengalaman saya masuk ke perusahaan-perusahaan Toyota, pabrik mobil Toyota ya, baik Suzuki, Toyota ataupun Nissan gitu. Sebenarnya mereka orang Indonesia itu udah pada pintar-pintar. Orang Indonesia itu pada pintar, saya yakin. Karena apa? Desain ataupun engineering orang kita ini sudah mumpuni. Hanya saja masalahnya orang Indonesia itu mau nggak punya usaha seperti itu, mau nggak membuka usaha seperti itu, gitu kan? Artinya pemerintah gitu ya, mau nggak mendukung anak bangsa ini untuk maju, untuk mandiri, menciptakan suatu produk benar-benar orang Indonesia gitu. Nah, sebenarnya orang kita ini pintar-pintar, saya yakin orang kita pintar-pintar. Baris segi teknologi, bahkan Pak Krisna di Toyota itu saya perhatikan, yang kerja merakit, yang kerja mendesain bodi mobil, yang merakit komponen mesin, itu semua orang Indonesia. Cuman masalahnya kita nggak punya, ya itulah orang bilang apa namanya, mereknya sudah diambil duluan gitu, sehingga kalau kita mau buka lagi ya, contoh mobil SMK. Mobil SMK itu bukti bahwa Indonesia tuh bisa membuat suatu mobil. Cuman tinggal pemerintahnya mau nggak melanjutkan, itu aja sih sebenarnya. Assalamualaikum Kang Denny, apakah Kang Denny bisa membuatkan mesin pengupas kelapa apa tahu ya, iya. Nah itu pengupas kelapa itu kita bisa mengerjakan. Cuman itu sebenarnya barang-barang yang sudah dijual umum ya. Itu banyak sekali di daerah tempat saya itu banyak yang spesialis memang gitu. Enggak ada serabut itu bisa terkupas. Udah terkupas dalam saja. Jumlah banyak nih untuk industri. Iya gitu seperti itu. Saya lihat gini Pak Krisna. Industri-industri serabut kelapa ini kan sudah booming ya. Artinya ada workshop tersendiri atau bengkel tersendiri yang memang hanya spesialis itu bikin. Itu ada di daerah Pondok Gede itu saya lihat itu pernah ya. Itu bikin pengupas bulu ayam ya. Oh ada. Ada, bikin candil itu bisa dia. Candil? Iya, kue candil. Bukan, kalau bulan puasa itu apa sih kalau bulan puasa kita sering bener-bener itu kan? itu dari aci itu. Itu bikin. Bakso. Nggak usah kita pakai tangan lagi. Udah langsung masukin bumbu situ langsung jadi. Keluar semua, tinggal bagaimana ukuran diameternya saja bakso itu. Gitu. Assalamualaikum Kang Denny, saya ingin bertanya banyak di daerah Bebas. Itu orang-orang ngumpulkan besi-besi bekas tempat tidur, bekas apa, bekas sepeda, bekas pagar, itu akan dibuat apa? Jadi besi-besi tua tuh yang suka dikumpulkan. Oh, nggak ada telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa nih, maaf? Nanang, Pak, di Batam. Siapa? Pak Nanang di Batam. Pak Nanan, di mana Pak Nanan? Di Batam. Di Padang. Batam. Oh, Batam, maaf. Batam. Oke, silakan Pak, ada yang ingin ditanyakan Pak Nanan? Pak Denny Ini sini. mau tanya pada Pak Denny. Silakan Pak Nanan. Saya di Batam nih kerja di engineering juga, Pak.
kalau istilahnya bisa Bapak mentoring untuk saya bidang marketing, bisa nggak Pak untuk Pak Deninya? Oh, iya iya. Mentoring untuk marketing. Oh iya iya. Iya. Ya Pak Nanan, itu aja saja? Itu aja. Oke, baik, Nah, silakan. makasih. jawab tadi. Iya. Iya, terima kasih Pak Danang informasinya. Saya senang apa namanya ada respon ya seperti itu, apalagi daerah Batam. Batam ini kan wilayah yang cukup maju ya. Artinya memang kita saat ini belum, walaupun ada beberapa customer kita di sana, cuma kita belum punya tempat ataupun office di sana gitu. Ya mudah-mudahan Pak Nanang kalau memang ada informasi-informasi yang positif gitu kan, bisa dikomunikasikan kepada saya gitu. Umpamanya ada di sana ada perusahaan yang membutuhkan untuk perbaikan-perbaikan mesin atau pembuatan mesin ibaratnya, bisa menghubungi saya. Biasanya pabrik-pabrik apa sih yang membutuhkan Macam-macam produk-produk yang Denny? Pak Krisna ya. Pabrik kasarnya dari pabrik roti sampai pabrik baja. Dari pabrik yang empuk sama yang keras. Pasti mereka semua Pabrik industri otomotif juga bisa iya, ya? semua. Kita masuk ke Pintu-pintu tol gitu? kita bikin. Kalau memang ada dikasih ordernya, kita kerjakan gitu. Sesuai kemampuan sesuai dengan pesanan biasanya gitu. Sekarang kan stadion-stadion tuh suka pakai besi, serba besi tuh. Iya, konstruksi Konstruksinya bisa kita bikin. Seperti itu bisa Pak Krisna. Jadi apa namanya? Yang berhubung dengan besi ya, kita bisa mengerjakannya gitu. Karena customer saya selama ini yaitu Krakatau Steel juga masuk ke kita. Terus perusahaan-perusahaan seperti apa namanya subkon Pertamina juga ke kita. Terus kayak apa namanya dok perkapalan, ya itu juga ke Tanjung kita. Priok ya? Iya, banyak dok-dok swasta ya yang memberikan order kepada kita. Gitu. Iya. Kang Denny tadi belum jawab tuh, jadi besi-besi yang bekas pagar, bekas tiang, yang serba besi dikumpulin, itu diapakan? Dilebur apa gimana? Betul, itu biasanya dibawa ke tempat peleburan Pak Krisna. Nanti jadi apa itu kalau dilebur? Biasanya besi, mereka dijadikan seperti plat ataupun siku seperti UNT. Nah itu gitu. mesin pengolahnya pakai mesin apa tuh? Oh, itu khusus pakai peleburan, pakai smelter. Itu Ada kepanasan tertentu yang ada. tinggi? Itu sampai panasnya mungkin sampai 1.500 sampai 1.700 untuk melelehkan itu. Wah, telepon nggak berhenti ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini, maaf? Dengan Sameto Cikarang, Pak. Santoso Cikarang, silakan Pak Santoso. Iya. Dengan Pak Sameto, Pak. Halo, assalamualaikum Kang Denny. Waalaikumsalam Pak Santoso. Ini Pak, saya kebetulan saya baru usaha nih Pak, baru buka usaha di industrinya hampir sama ya kita logam. Saya tertarik tadi dengan Pak Denny yang bisa itu apa pengadaan mesin yang dengan itu loh Pak. Itu bagi-bagi tipnya dong, bisa nggak Pak? Karena kita juga dengan masih ya apa ya baru buka dan ya bisa dibilang dengan modal yang pas-pasan gitu Pak. Iya. Ya mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Santoso, apa namanya? Sebenarnya itu semuanya pakai proses Pak ya. Artinya itu enggak, memang segala sesuatu itu Ditemuinya di tengah jalan ya? Iya, jadi yang tidak disangka-sangka gitu ya. Artinya begini, kita bermodal jujur aja, ibaratnya profesional dan jujur, orang akan percaya gitu, memberikan pinjaman kepada kita. Yang itu yang saya ceritakan itu, saya punya mesin saya saat ini mungkin bisa di atas 10 unit ya, bisa lah. Mesin itu harganya ratusan juta satu, karena saya beli mesin baru ya. Kalau mesin second mungkin murah ya, tapi saya nggak mau nanggung resiko gitu. Saya beli mesin baru dengan nilai ratusan juta, saya belinya dengan uang paling cuma 10 juta atau 5 juta rupiah, saya dapat mesin itu tanpa bunga, tanpa dikejar-kejar. Caranya seperti apa? Nah caranya itu kita terbuka, jujur, sama dicicil nanti kan? Dicicil tapi tanpa bunga, dan kita bayar juga semampunya kita ada duit. Umpamanya tidak dipatok sebulan harus 5 juta plus bunga gitu. Enggak. Kita umpamanya punya hutang 200 juta. Kita kasih 10 juta. Kalau kita punya uang bulan depan kita kasih 10 juta lagi. Sampai lunas. Lunasnya tempo berapa lama itu? Selunasnya saya. Enak benar dong. Iya.
Karena orang itu sudah dikasih kepercayaan kepada saya gitu. Terserah kamu aja. Yang penting lunas. Yang penting jangan sampai kamu saya kejar-kejar, saya tagih gitu. Kalau bisa, artinya kita punya uang kita berikan langsung. Tapi dalam kenyataannya ada berapa lama sekali? Nah, kenyataannya saya juga kan menjaga kepercayaan orang. Saya punya target. Saya harus bisa menyelesaikan ini ibaratnya dalam waktu 1 tahun. Saya selesaikan 1 tahun. Tapi jangan sampai kita juga membuat orang itu jadi bosan gitu dengan hutang kita ya. Umpamanya target saya 1 tahun. Kalau bisa di bawah 1 tahun udah selesai. Kita punya rezeki, jangan kita simpan-simpan. Jangan kita tunda-tunda untuk membayar hutangnya. Langsung kita bayarkan kepada yang punya barang tersebut. Kang Denny kembali ke cerita tadi. Jadi ada seorang pengusaha yang sudah deal harga dengan Kang Denny mau pesen itu produk ya. Barangnya. Lalu datanglah si seseorang itu ke kantor Kang Denny. Betul. Ngelihat slogan-slogan yang ada di kantor, gerah juga nih. Iya. Kelihatannya non-muslim kelihatannya. Iya, betul. Jadi saya tuh pernah ada customer, udah cocok. Berapa nilai kontrak itu? Ya cukup, kalau saya itu bisa ratusan lah gitu ya. Juta ya. Dia udah cocok sama saya, dia melihat. Kayaknya udah nggak ada penghalang lagi. Udah oke lah, kayaknya udah deal, harga udah masuk gitu. Datanglah. Tapi sebelum dia memberikan order itu biasanya orang mau tahu dulu workshop kita seperti apa. Datang ke kantor. Datang itu pun dengan dadakan. Nggak bilang. Tanpa ngasih tahu tanpa janjian sebelumnya. Pas untungnya itu saya ada di workshop waktu itu Pak Krisna. Dia datang, turun dari mobil, dia melihat slogannya. Dia nggak komentar sih, cuma melihat saja gitu. Slogannya apa aja tuh? Ya, utamakanlah sholat dan keselamatan kerja Anda gitu kan. Bacalah doa sebelum Anda bekerja gitu. Jangan lupa zikir. Seperti itulah. Jadi begitu melihat seperti itu, wah ini kayaknya agamis banget gitu. mungkin pikirannya gitu kan. Orang lihatnya juga aneh gitu, kok bisa kayak gini gitu. Harusnya kan di workshop itu slogan K3 itu utamakan keselamatan kesehatan kerja. Kalau saya enggak gitu, utamakan sholat dan keselamatan kerja. Karena insya Allah kalau kita sholat, pasti selamat dunia akhirat gitu ya. Kalau kita sholat gitu. Sehingga begitu ngelihat begitu, saya ajak ke atas, ke kantor masuk. Ada tulisan itu lagi? Ada itu lagi tulisannya, sudah Anda sholat hari ini gitu kan. Begitu ngelihat gitu, tadinya dia membara, menggebu-gebu cerita kepada saya tentang order. Waktu jadi melemah ya? Begitu pulang ya udah hilang ordernya gitu, nggak ada sama sekali. Sampai detik ini pun orang itu nggak pernah nelfon saya gitu kan. Wah, padahal dia perusahaan besar. Tapi insya Allah Allah gantikan dengan orang lain lagi ya. Betul Pak Krisna. Makanya perusahaan besar, pabrik kertas besar gitu ya di daerah daerah Bekasi seperti itu. Assalamualaikum Kang Denny, kalau dengar suaranya kayaknya nggak pernah sedih, happy terus. Bagaimana apa sih rahasianya? Ya kuncinya pokoknya senyum aja dah kita mah kan gitu. Nyengir aja gitu, yang penting mah senyum lah, walaupun yang penting kita prinsipnya enjoy aja gitu. Ini ada yang ini nih, saya dari Cibatu Sukabumi. Untuk mesin sampah dan keripik singkong, koperasi kami ada anggota yang bikin alat tersebut. Betul. Dian Cibatu Sukabumi. Ini nomor teleponnya Dian dicatat ini kalau tadi ibu yang mencari mesin keripik singkong nih, hubungi Mbak Dian di Cibatu Sukabumi. Mbak Dian nggak apa-apa ya, saya kasih tahu ya. Nomornya 0857 9 555 5-nya 3 kali 2734 0857 9 555 5-3 kali 2734. Di koperasinya Mbak Dian ada tersedia ya yang bikin alat-alat tersebut yang tadi diminta. Oke. Assalamualaikum Kang Denny, saya terinspirasi oleh prinsip Kang Denny benar dan pintar. Rasil ada referensi tempat pengambilan minyak goreng kemasan. Sekarang saya lagi geluti usaha itu, mungkin pendengar Rasil atau Pak Denny tahu pengambilan minyak goreng kemasan. Di mana itu? Kalau minyak goreng kemasan mungkin yang saya tahu sih mungkin pabrik minyak goreng curah paling ya. Itu banyak di daerah Bekasi kan. Itu tapi membelinya mungkin harus partai besar gitu. Tapi kalau kemasan saya begitu tahu. Yang saya tahu yang ada merek di itu saja di pasaran. Assalamualaikum Kang Denny, masih terima loker buat PT enggak? Loker karya kerja atau apa? Loker ya mungkin lowongan kali ya. Loker lowongan kerja untuk untuk PT-nya enggak? Ya silahkan Anda kirim saja kalau mau ngelamar. Asal sesuai dengan kemampuannya, kemampuan dan kondisi di kantor. Betul. Boleh ya? Boleh. Nomor Kang Denny ini silakan dicatat kembali ya. Tadi saya sudah bacakan, saya bacakan lagi.
Nomornya 0815 82 92 806 0815 82 92 806. Kang Denny, apakah aktivis masjid juga? Alhamdulillah saya ikut dalam DKM ya, anggota DKM di masjid. Karena mungkin kesibukan saya, kadang-kadang saya tidak sering banyak berkumpul gitu, karena saya berangkat pagi, kadang-kadang pulang malam gitu. Tapi di waktu senggang saya untuk ke masjid kan begitu. Karena saya juga suka ditelepon kalau mau ke masjid sama teman-teman juga. Gitu ya, ditanyakan begitu kenapa nggak ke masjid pamannya, karena mungkin karena kesibukan. Ya terutama itu Pak Sodek Rohadi itu. Beliau tuh sangat aktif sekali mengajak untuk yang positif gitu. Oke, assalamualaikum Kang Denny, saya Ibu Ipah. Saya punya anak masih kuliah jurusan teknik mesin. Bisa nggak kalau kerja di tempatnya sambil kuliah? Alhamdulillah sekolahnya di pesantren. Kemudian saya salut dengan Kang Denny, dengan akhlaknya Kang Denny. Saya mau menanggapi tentang agresi Israel. Indonesia kan masih banyak pulau yang kosong. Gimana kalau orang Palestina dipindah ke Indonesia? Terima kasih dari Subroto di Semarang. Terima kasih Rasil dengan menghadirin Kang Denny, banyak inspirasi yang dapat kami dapat. Terima kasih. Assalamualaikum, saya seorang Muslim yang sudah lanjut usia. Saya hanya bisa mendoakan Kang Denny supaya berkembang dan menampung tenaga kerja lebih banyak. Amin. Dari Haji Rashid di Jakarta Selatan. Amin. Oke, wah luar biasa nih. Kang Denny, katanya Cina juga membuat mur dan gear-gear itu. Iya. Bagaimana cara menghadapi persaingan dari produk-produk Cina, Kang Denny? Betul. Terima kasih untuk menanggapi kalau Indonesia membuat produk seperti baut ya. Saya rasa Indonesia sudah bisa Pak Krisna. Cuman masalahnya kalau saya perhatikan harga Indonesia ini, buatan Indonesia itu tidak kompetitif dibandingkan dengan buatan China. Buatan China ini sangat murah sekali, sehingga kadang-kadang kita sendiri nggak bisa ngelawannya. Contoh, yang saya dengar dari informasi dari surat kabar bahwa produk baja Indonesia ini pabrik baja Indonesia ini banyak yang tutup. Karena bahan baku dengan nilai bahan baku kita dengan barang jadi yang sudah datang ke Indonesia itu lebih murah. Sudah datang ke Indonesia. Ya banyak peniti bisa dijual Rp1. Nah, begitu. Sekarang begini, kita bikin peniti atau jarum pentul. Kalau kita lihat Indonesia kalau bikin jarum pentul itu kan pekerjaan yang teknologinya mungkin rumit gitu ya, sangat rumit gitu. Tapi nilainya nggak seberapa gitu. Makanya orang kita kan nggak ada yang memproduksi itu. Masih mending beli dari China bawa ke Indonesia. Tapi kan orang sana itu berpikir kalau dijual ke dunia, berapa juta manusia berapa miliar manusia yang pakai jepitan begini. Berpikirnya makro. Betul. Ya. Sedangkan kalau umpamanya satu orang hilang satu saja, jarum pentul itu, pasti dia beli yang lainnya. Gitu kan. Tapi kalau dihitungnya kuantiti begitu besar. Tapi kalau orang kita kan nggak berpikir ke situ. Yang kira-kira kalau nggak ekonomis ya mungkin nggak dilakonin kan. Kalau pacul, paku itu masih buatan Indonesia atau dari import? Kalau paku buatan kita banyak. Banyak buatan kita Pak Krisna. Jadi industri-industri manufacturing ya, bikin. Termasuk paku baja juga itu? Iya, itu banyak. Di mana pabrik paku? Banyak, ada yang di daerah Tangerang juga ada, daerah Cikarang juga ada banyak pabrik-pabrik paku itu. Dia dari wire rod ya, dari kawat, kemudian diekstrusi, diekstruder, kemudian dipanaskan ya, diekstruder, kemudian di sharing sesuai kebutuhannya kan begitu. Oke. Kang Denny, bagaimana mengurus perizinan dari pabrik yang pakai mesin itu? Apakah sulit karena ada amdalnya katanya? Iya. Surat perizinan kami waktu itu di Kota Bekasi, alhamdulillah cukup baik ya, cepat gitu, karena limbah kita juga kan bukan limbah yang yang beracun ya, seperti itu. Assalamualaikum, apakah kan ini produksi juga gembok-gembok dan pintu yang besar-besar?
Kita nggak produksi itu, karena barang itu barang jadi biasanya, barang buatan mass product biasa seperti itu. Mass product ya? Iya, mass product, jadi kita nggak bikin. Oke. Kang Denny, apa yang dapat nasihatin Kang Denny? Saya mahasiswa teknik, baru masuk kuliah, apa yang bisa Kang Denny nasihatkan agar kami tidak nyasar ke depannya? Nah, ya apa namanya, saran saya sih, tekuni sekolahnya dengan baik lah ya, jurusannya dengan baik, apa namanya, sesuai bidangnya, jangan setengah-setengah gitu. Itu aja. Terus yang saya sampaikan tadi, jujur dan profesional lah. Itu aja. Tolong dibacain lagi dong nomor telepon Kang Denny lah. Pernah dibacain ini dari siapa nih? Ya nomor Kang Denny ini minta dibacain lagi. Catat ya, supaya jangan ketinggalan lagi. Kang Denny namanya Denny Kusnanda, lahirnya di Serang tanggal 14 Desember tahun 77. Denny Kusnanda, bergerak di bidang logam. Nomornya 0815 82 92 806. 0815 82 92 806. Ya Kang Denny, seperti kita sudah dibatasi oleh waktu, barangkali terakhir yang mau disampaikan untuk para generasi muda kita, apa nasihat yang bisa disampaikan oleh Kang Denny? Ya, pesan saya dalam hidup itu kita harus, kunci utama yang saya bilang tadi, kita harus benar sama pintar. Benar maksudnya, benar tuh dimasuknya jujur juga masuk situ. Ya, benar ini artinya umum ya. Artinya itu jujur, profesional. Jangan lupa kita berdoa sama Yang Maha Kuasa. Itu artinya menurut saya itu benar gitu ya, orang benar. Kalau orang benar insya Allah berjalan gitu. Kemudian kita pintar gitu. Kalau kita pintar artinya menguasai bidang kita, ilmu kita. Tekuni. Untuk bisa pintar harus belajar. Iya, gitu. Kita kan dapat ilmu dari sekolah ataupun dari pengalaman, tekuni. Umpamanya kita bergerak di bidang konveksi. Tekunilah konveksi itu dengan dan fokus serius. ya. Fokus. Jangan sampai hari ini konveksi, besok ganti. Insya Allah nggak akan pernah ketemu ilmunya. Ilmu jadi ilmu setengah-setengah. Iya. Dan kunci keduanya adalah kita harus banyak bersedekah itu ya. Itu kuncinya. Karena Allah akan memberikan ganti kepada kita yang lebih banyak kalau kita ibaratnya banyak berbagi seperti itu. Yang pernah saya ceritakan Pak Krisna, saya dapat uang dari hasil kontrakan rumah tempat gitu ya. Begitu dapat uang nggak lama ditipu orang gitu. Ya udah kita ikhlas aja kan seperti itu ya. Kita ikhlasin aja kan begitu. Dapat uang kontrakan jumlahnya 550, tahunnya dapat orang pajak datang nagihin pajak. Loh, perasaan udah dibayar, rupanya sama orang terdahulu tidak dibayarkan. Dari dibayarkan berapa jumlahnya dibayar? 400 juta Pak? Iya, kurang lebih segitu. Pokoknya sisanya tinggal 100 juta, nih harusnya disayang-sayang, malah diinfakkan oleh Kang Denny. Ya, banyak ibrah yang bisa kita ambil dari Kang Denny. Pertama, fokus, tidak berhenti belajar, bersilaturahim, dekat sama Allah, sehingga usahanya jadi lancar. Kalau misalnya dapat cobaan, senyum aja lah. Iya, nggak usah jeritan. Iya. Senyum aja seperti Kang Denny, senyum terus saya. Oke Kang Denny, terima kasih. Salam untuk keluarga. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Oke, saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra, Soleh, kemudian Fahri, dan Rian. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.